Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Bengkayang, kita telah terhubung dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Pak Daniel. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Pak Daniel, ini bagaimana situasi terkini banjir di sana dari pantauan Anda? Ada berapa desa atau kecamatan yang terdampak sebetulnya, Pak? Ya, jadi ada dua kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Bengkayang. Di Kecamatan Bengkayang itu ada Kelurahan Bumi Emas, kemudian Kelurahan Sebalo, dan ada Kecamatan Sungai Betung, itu ada Desa Tirta Kencana dan Desa Sukamaju. Ini ada 4 desa, 2 kecamatan yang terdampak, ya. Nah, kemudian dari 4 desa ini di Kecamatan Bengkayang itu ada 214 kepala keluarga yang terdampak, kemudian di Kecamatan Sungai Betung ada 37 kepala keluarga. Tetapi puji Tuhan kondisi sore tadi kami terima bahwa air di 4 kecamatan ini sudah surut dan masyarakat yang tadinya dievakuasi mengungsi sudah ada yang sudah kembali, ada yang masih di tempat pengungsian yang masih membersihkan rumah mereka dari lumpur-lumpur yang cukup banyak masuk di perumahan. Baik, Pak Daniel, ada berapa banyak warga yang akhirnya kemudian mengungsi akibat banjir ini dan bisa Anda jelaskan mungkin di mana saja lokasi pengungsian yang tersedia sejauh ini, Pak? Nah, jadi kalau kita lihat jumlah kepala keluarga itu ada 214 kepala keluarga yang mengungsi di tempat yang disediakan oleh pemerintah di Gedung Pancasila, dan 37 kepala keluarga itu mengungsi di rumah keluarga mereka masing-masing. 75% dari pengungsi ini sudah kembali ke rumah mereka karena rumah mereka sudah bisa ditempati kembali. Sisanya masih ada di tempat pengungsian, ya, karena memang mereka masih sedang membersihkan rumah mereka yang ada lumpurnya. Dan besok pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan, dalam hal ini PJ Gubernur, akan meninjau tempat kejadian dan sekaligus juga menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak. Ya, jadi selain di Gedung Pancasila masih ada lagi, Pak, lokasi pengungsian, Pak? Tidak ada. Jadi memang hanya satu tempat yang kita siapkan, oleh Baik. pemerintah siapkan, dan memang tempat ini sangat memadai menampung warga yang saat itu sedang mengungsi. Baik. Lalu ada berapa bangunan yang rusak sejauh ini, Pak, akibat dari banjir ini? Nah, bangunan yang terdampak sebetulnya beberapa rumah-rumah fasilitas umum itu terendam air, tetapi yang rusak berat ada 3 jembatan yang putus, ya, itu jembatan gantung, itu putus dan ini memang harus diperbaiki karena ini rusaknya permanen begitu. Jadi memang perlu ada perbaikan. Sedangkan fasilitas yang lain itu secara umum hanya terendam saja, tidak mengalami kerusakan. Baik. Nah, apakah pemerintah setempat telah mengkaji terkait penetapan status siaga darurat seperti itu, Pak? Ya, jadi kita sudah mendorong, pemerintah provinsi sudah mendorong pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk segera menetapkan status tanggap darurat. Karena dengan ditetapkannya status tanggap darurat ini, maka seluruh bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu dapat digerakkan, ya. Karena ada beberapa bantuan yang dapat dikeluarkan apabila ditetapkannya status tanggap darurat. Jadi ini menjadi syarat mutlak, syarat administrasi yang harus memang dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang sedang mengalami bencana. Baik. Dari kejadian ini, Pak, banjir, sejauh ini apakah sudah ada update terkait dengan korban dalam peristiwa ini? Seperti apa, Pak? Ulangi, Bang. Apakah ada korban dalam peristiwa ini, Pak? Seperti apa update-nya? Ya, eh, korban jiwa, puji Tuhan tidak ada, ya. Baik. Tidak ada ini untuk Kabupaten Bengkayang untuk banjir yang ketiga ini kejadian yang ketiga. Tetapi pada banjir yang pertama itu banjir bandang itu ada korban jiwa, satu anak usia 2,5 tahun itu terhanyut dan meninggal. Baik.
Kita tentunya berharap bahwa banjir bisa segera surut begitu ya, sehingga masyarakat bisa atau warga di sana bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Pak Daniel sudah bergabung bersama kami di Terima kasih. Berita Satu Malam. Salam sehat senantiasa. Selamat malam.